Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah graphics card atau lebih enaknya kita sebut VGA aja ya. Ini adalah salah satu brand baru yang mungkin hampir 11-12 lah dengan iSuric. Namanya Surallow dengan slogan Surallow for Better. Saat saya melihat boxnya ini sangat eye-catching, colorful, dan menarik perhatian. Dan kalau diperhatikan lagi, kalian coba deh cek di iSuric yang RX 580 juga, tapi yang versi white, yang fan-nya ada RBG-nya. Itu boxnya sebenarnya warna dan desainnya mirip-mirip ini sih guys. Cuma beda gambar di bagian depannya aja. Saya nggak tahu apakah mereka berdua ini sister company atau sharing desain grafis. Tapi yang jelas saat saya cek di Google, Surallow ini punya website sendiri dan lumayan oke. Di sana kalian bisa lihat berbagai macam VGA card dengan berbagai tipe GPU. Dan saat saya cek di bagian kontak us atau about kalau nggak salah ya, Surallow ini berasal dari Perancis. Cukup jauh ya, luar biasa lah. Tapi yang jelas kalau kalian beli ini di salah satu online marketplace, kalian bisa dapetin 2 tahun garansi infonya di situ. Nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Dan sekarang mending kita langsung aja buka, kita lihat isinya seperti apa. Oke, di sini kita dapetin sebuah extension cable ya, dari 6 pin ke 8 pin buat kalian yang power supply-nya belum support 8 pin power. Dan kemudian tentu saja unit VGA card-nya itu sendiri. Udah nggak ada kartu manual, garansi atau apapun. Dan sekilas pandang saya melihat ini VGA card cukup oke ya. Rapi dan desain slotnya pun mirip dengan punya iSuric. Saya jadi semakin curiga nih. Apakah ini ada hubungannya dengan iSuric atau enggak? Tapi yang jelas ini desainnya mirip banget, kecuali bagian backplate-nya. Kalau iSuric yang warna hitam ya, saya yang pernah punya itu, dia backplate-nya berbahan plastik guys. Tapi kalau yang ini bahannya metal, luar biasa. Dicat warna putih polos, nggak ada motif apapun, ya ini saya lebih suka sih seperti ini. Simple, minimalis. Untuk sisi output atau display out, kita dapetin 3 display port dan 1 HDMI di ujung sini. Oke, mungkin gitu aja. Sekarang kita langsung coba ya, kita kulik ini. Oh ya, BTW ini juga ada switch-nya guys. Sama seperti RX 570 atau 580 kebanyakan ya. Jadi ada switch BIOS dan defaultnya dia mengarah ke sebelah kanan. Nanti akan kita coba ya, apakah ini juga bisa berfungsi. Yuk, langsung aja kita cus. Coba kita pasang di PC dan kita tes. PC untuk praktek pemasangan ini baru pertama kali tampil, jadi masih agak malu-malu. Belum pernah saya review ya ini. Tapi untuk casing dan power supply sudah pernah masuk video review sebelumnya. Saya pilih yang ini karena kebetulan casingnya warna putih, supaya agak match dengan VGA card-nya. Anyway, next time akan saya review juga PC yang merupakan spek high-end di zamannya ini. Nah, VGA Surallow RX 580 sudah terpasang sempurna, penampakannya seperti ini ya guys. Cukup match. Sayang CPU cooler saya bukan warna putih juga. Oke, kita lanjut ke sesi pengetesan. Di sini saya pakai PC test bench seperti biasa, AMD A4 Ryzen 7 1700 yang jalan standar dengan RAM 16GB dual channel. GPU si Surallow RX 580 bisa kalian lihat, terbaca RX 580 2048SP dengan GPU clock 1244 dan memory clock 1750. Ini clock yang termasuk standar ya untuk sebuah GPU RX 580. Tapi saya penasaran soal BIOS switch yang juga ada di Surallow RX 580 ini. Jadi ini saya coba geser ganti ke sebelah kiri. Setelah itu saya cek kembali di GPU-Z dan hasilnya ternyata BIOS sebelah kirinya ini BIOS-nya VGA XFX dengan GPU clock sedikit lebih tinggi. Pixel dan texture fill rate-nya juga sedikit lebih tinggi. Dan kalau kita cek di tab sensors, idle memory clock juga berbeda. Begitu pula dengan settingan fan. Untuk BIOS XFX, dia mengadopsi fitur 0 dB. Artinya fan 0 RPM saat idle. Sedangkan di default, dia jalan di 700-an RPM saat idle, yang membuat GPU saat idle jauh lebih adem. Oke, jadi mending kita coba bandingin dulu performa BIOS default dengan BIOS SFX ini di benchmark sintetis. Unigine Heavens dengan preset Extreme. Hasilnya bisa kalian lihat, FPS cuma beda 1,
Begitu pula untuk beda skornya, nggak signifikan ya. Kita coba lanjut tes menjalankan Furmark GPU Stress Test. Di sini juga bisa kalian lihat beda FPS-nya cuma 2 FPS, dari 67 ke 69. Jadi ini cuma beda kisaran 3%-an aja. Suhunya juga selisih sedikit, di mana yang BIOS SFX justru lebih adem. Ini dikarenakan setting curve fan di BIOS ini sedikit lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke gaming test. Dan pertama-tama game AAA yang berat, The Last of Us Part 1. Di sini kita siksa VGA-nya memakai preset grafis high dengan resolusi display Full HD. Sekalian di sini saya melakukan 3 kali tes dengan setting berbeda di MSI Afterburner. Tengah standar, kiri dengan limit power minus 25. Kanan overclock tipis, core ke 1300 dan memori ke 1850. Bisa kalian lihat beda FPS di ketiga setting berbeda di VGA Surallow RX 580 ini. Antara standar dan OC bisa dibilang bedanya nggak signifikan, sangat tipis. Sedangkan untuk settingan dengan limit power, beda FPS-nya lebih banyak guys. Turunnya ada di kisaran 10%-an. Kurang playable sih, tapi jangan lupa settingan grafis saya ini high. Andai kita ubah ke low, pasti FPS-nya bakalan naik jauh. Kita lanjut tes game Crysis Remastered, salah satu game FPS yang berat, dengan resolusi Full HD dan setting grafisnya medium. Masih sama, di sini saya melakukan 3 kali tes dengan 3 setting berbeda seperti game sebelumnya, dan hasilnya juga mirip sih. Bahkan di sini beda antara yang di overclock dengan saat jalan default hampir nggak kelihatan. Yang jelas di setting default, Surallow RX 580 masih sangat playable dengan lancar. Soal suhu atau temperatur maksimal, kalian bisa mengacu ke scene kedua ya, yang lebih akurat. Karena scene yang pertama itu masih awal-awal tes, jadi GPU belum sampai ke suhu maksimalnya. Tes game terakhir, game RPG yang berat juga, Red Dead Redemption 2. Resolusinya masih sama, sedangkan untuk grafis quality, presetnya saya set di balance atau default dari gamenya, seperti ini, tanpa diubah-ubah. Surallow RX 580 masih bisa menjalankan game ini dengan cukup lancar, minim FPS drop, walaupun cuma dapat di kisaran 30 FPS. Dan seperti biasa ya, kalau mau lebih tinggi FPS-nya, kita harus korbankan kualitas grafis. Tinggal di set jadi low aja, pasti FPS-nya bakalan naik. Soal setting clock dan power, yang default atau yang tengah ini menurut saya paling oke. Tapi kalau kalian mau turunin suhu dan power consumption supaya lebih irit listrik, bisa pakai setting power limit minus 25 atau cuma minus 20 tanpa mengurangi performa berlebih. Nah, untuk cek power konsum masing-masing setting, kita balik lagi ke Furmark. Saat limit power minus 25, GPU chip power terbaca di 95 watt. Saat default ada di 119 watt, dan saat di overclock bisa sampai 131 watt dengan penambahan performa yang sia-sia sih, karena nggak berasa ini. Nah, terakhir untuk melengkapi review kita, saya akan bongkar VGA ini. Kita lihat bersama isinya seperti apa. Dan FYI ini masih segel ya, bisa kalian lihat, belum pernah dibuka. Oke, untuk heatsink, shroud, dan fan ini nggak saya bongkar ya, karena ini bentuknya persis banget seperti yang punya iSuric. Dan ini saya nggak tahu ya, seperti bekas cat. Tapi yang jelas masih kelihatan oke, dan untuk thermal paste juga masih oke. Setelah tadi kita pakai pengetesan, ini ada thermal pad berukuran 2 mili, tebalnya udah. Gitu aja. Dan untuk board PCB-nya sendiri seperti ini. Ya, ini juga standar RX 580 2048SP. Kalau nggak salah sih sama seperti punya iSuric juga ya. Saya agak-agak lupa. Tapi ini boardnya kok seperti agak menguning ya. Mungkin memang warnanya seperti itu. Dan chip-chip VRAM-nya juga udah kelihatan seperti lama berumur. Tapi yang jelas, seperti yang kalian tadi lihat, kita bisa tes dengan normal tanpa kendala, bahkan di Furmark pun beberapa menit untuk kita tes power draw-nya sampai 130 watt juga masih nggak ada masalah. Jadi
VGA card yang satu ini bisa saya bilang oke lah. Nah, jadi sekian aja ya guys, review Suralo RX 580 8GB yang satu ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.